Missing someone without you. Halo anak-anak ibu kelas 7. Gimana kabarnya anakku? Semoga kamu dalam keadaan baik dan sehat semua. Anak-anak ibu semua, hari ini kita kembali berjumpa dengan pembelajaran kita yaitu matematika dengan Ibu T. Guru Singa. Untuk anak-anak ibu semua, kita masih tetap pembelajaran daring jarak jauh, tetapi kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan cara cuci tangan, pakai masker, dan juga jaga jarak agar kita terhindar dari penyakit COVID. Maka untuk anak-anak ibu semua, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya terlebih dahulu kita berdoa. Sama-sama kita tandai diri kita dengan salib kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan ini. Kami mohon, terangilah akal budi kami, supaya kami dapat memahami bahan yang kami pelajari. Berilah kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Bantulah kami selama belajar ini memusatkan perhatian hanya pada pelajaran, sehingga tidak mudah terseret oleh godaan-godaan yang dapat melemahkan semangat belajar kami. Bapa, dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak ibu semua, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu himpunan. Kalau di dalam buku itu pada halaman 113. Simbol dari himpunan adalah ini, seperti ini ya. Tapi jangan jarak kali dibuat. Kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Tapi jangan ada ini misalnya bisa muat entah 4 entah berapa di dalam anggotanya. Cara penyajian himpunan ada 3. Yang pertama, dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya. Sebagai contoh, anggota A 1, 2, 3, 4. Ini harus ada kurung kurawal karena himpunan. Ini lambang himpunan tadi. Kemudian antara 1 dengan 2 dengan 3 itu ada tanda koma. Nah, tanda koma ya. Kemudian ini setelah tanda koma ini ada titik ini artinya dan seterusnya. Dan ini tidak boleh lebih dari 3. Jangan karena kesoran kamu membuat titik, kamu bikin sampai 5, 10 ke belakang. Karena malas kamu buat hanya sampai 1 atau 2. Ini salah. Ini ada batasnya, ini ada artinya ya anakku ya. Ini harus 3. Itulah contohnya. Kemudian ini bagian B. Anggotanya misalnya ini J, A, M, E, S. Ini harus dibuat dia tanda koma. Inilah anggota tadi. Berarti satu-satu dia anggotanya. Nah, itu dengan cara menjemput anggotanya. Dinyatakan dengan menulis sifat atau yang dimiliki anggota itu dengan kata-kata. Inilah yang kedua, yaitu dengan kata-kata. Sebagai contoh, P adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 12. Ini kata-kata ini. Kalau kita sebutkan namanya atau anggotanya, ini ditulis nanti P
sama dengan kurung kurawal bilangan prima, berarti 2, 3, 5, 7, 11, tutup kurung kurawal. Seperti itu kalau dia kita tulis dengan anggota. Kemudian ini contoh yang kedua, R adalah himpunan nama siswa kelas 72. Kita tuliskanlah nama dari kelas 72 itu semua. Ada 33. Tulis misalnya R sama dengan, tulis buat kurung kurawal, kemudian tulislah namanya. Misalnya Albert, Ayu, Begu, seperti itu misalnya, ya kan? Kemudian yang ketiga yaitu menyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Sebagai contoh, ini cara membacanya, lihat cara membacanya. A sama dengan, ini membacanya himpunan, ya kan? Himpunan X di mana, yang garis satu ini membacanya di mana? X ini lebih kecil 5, koma ini dan membacanya. X adalah bilangan cacah. Ibu ulangi. A sama dengan himpunan X di mana X lebih kecil 5 dan X adalah bilangan cacah. Coba sama-sama, ayo. Lihat ibu tunjuk ini ya, baca dari situ. Iya, bisa dimengerti kan? Sekarang contoh yang kedua ini. Lihat lagi cara membacanya, dengarkan ibu. D sama dengan himpunan Y di mana. Ini kan, ini tadi hanya satu tandanya, ya kan? Ini ada dua, maka mulai dari yang tengah ini dibaca. Ini Y kemari dulu, lebih kecil atau sama dengan 8 dan lebih besar atau sama dengan 3. Kalau dia balik, tanda ini menjadi lebih besar, dibalikkan lagi tandanya. Ibu ulangi ya. D sama dengan himpunan Y di mana Y lebih kecil atau sama dengan 8 dan lebih besar atau sama dengan 3 dan Y adalah bilangan asli. Ibu ulangi, kemudian nanti kamu lagi yang ibu suruh. D sama dengan himpunan Y di mana Y lebih kecil atau sama dengan 8 dan lebih besar atau sama dengan 3 dan Y adalah bilangan asli. Coba kamu ya, sama-sama lihat tanda panahnya ya. Ayo. Ibu ulangi. Iya. Ini kalau yang ini, kalau didaftarkan namanya ini, anggotanya ini lebih kecil 5, bilangan cacah mulai dari 0, iya kan? Nah, berarti ini anggotanya 0, 1, 2, 3, 4. Karena lebih kecil 5, berarti 5 tidak ikut. Kalau yang ini ada tanda ini, berarti ini tandanya adalah ikut dia. Berarti 3, 4, 5, 6, 7, 8, itulah anggotanya.
Bisa dimengerti kan anakku? Inilah cara penyajian data dengan notasi pembentuk himpunan tadi. Ada tadi 3 caranya kan? Yang pertama dengan mendaftar anggota, kemudian dengan kata-kata, kemudian dengan notasi pembentuk himpunan. Sekarang yang keempat, himpunan kosong dan himpunan semesta. Ini pada buku kamu halaman 122. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Ya, tidak ada anggotanya. Lambang himpunan kosong adalah seperti ini. Kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup, atau seperti ini. Jangan disatukan, jangan nanti kamu masukkan ini kemari ya, itu salah. Jangan dimasukkan ini. Ini ada 2 lambangnya, manapun bisa kamu pakai. Himpunan semesta itu adalah himpunan yang memuat semua objek atau anggota yang sedang dibicarakan. Kemudian lambang himpunan semesta itu adalah S. Nanti kalau misalnya ada di sini diberi itu S. Itu nanti kita pelajari kembali pada himpunan semesta. Baiklah anak-anak ibu semua, sampai di sini dulu untuk pembelajaran kita pada hari ini. Lain kali kita lanjutkan kembali. Oke? Tetap patuhi protokol kesehatan dan dengarkanlah nasihat orang tua. Terima kasih.